Pada awal-awal Islam berdiri, belumlah ayat-ayat Al-Quran itu semudah seperti yang dibaca sekarang ini. Karena waktu itu ayat-ayatnya masih gundul, belum bersakal seperti ini, tapi masih gundul. Ayat-ayat itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril. Ayat-ayat itu turun ayat per ayat, lebih kurang selama 23 tahun lamanya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, dan para sahabatnya menghafal ayat-ayat itu. Bahkan ada pula yang menuliskan ayat-ayat itu di batu-batu, di kayu-kayu, di pelepah kurma, di kulit binatang, unta, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya dan menerangkan, sehingga para sahabatnya menjadi faham. Namun sesudah itu, setelah Islam berkembang jauh di luar bangsa Arab, sulitlah rasanya orang-orang di luar bangsa Arab itu untuk membacanya, karena ayatnya masih gundul, belum bersakal seperti ini. Maka lahirlah para ahli tata bahasa untuk dapat memudahkan bangsa-bangsa lain untuk membacanya. Mereka disebut para ahli nahwu shorof. Mereka berjuang sungguh-sungguh agar supaya ayat-ayat itu bisa dibaca dengan mudah. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita semua bisa membacanya dengan mudah. Seperti kata-kata ini sulitlah bagi kita untuk membacanya kalau belum ada sakalnya. Seperti wahwa, mengapa harus dibaca wahwa kok tidak wahwi? Nah, ini karena huwa itu adalah dhamir munfasil. Alladzi khalaqas samawati. Kenapa khalaqa tidak dibaca khalaqu? Nah, ini karena dia itu fi'il madhi. Fi'il madhi samawati sebagai maf'ul bih. Demikian juga wal ardo, kenapa dibaca wal ardo? Karena dia itu ataf kepada as-samawati. Fi sittati ayyamin. Fi sittati, kenapa dibaca sittati? Karena kemasukan huruf fi. Fi ini huruf jar. Huruf jar yang mengejar isim. Kemudian ayyamin ini juga menjadi kasroh karena dia adalah mudhofun ilaih. Ini sitati sebagai mudhof, ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu dibaca kasroh. Wakana arsuhu alal ma'i. Wakana kok tidak dibaca wakani? Iya, karena dia itu fi'il madhi. Fi'il madhi. Kana yakunu. Kun. Arsuhu adalah isimnya, isim kana. Isim kana atau bisa juga disebut fa'ilnya. Isim kana, karena huruf kana ini adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Arsuhu adalah isim kana
Terus alal ma'i ini adalah khabar jar majrur itu fi mahalli nasbin, karena dia adalah khabarnya. Liyabluwakum adalah fi'il mudhari'. Yabluwak kemasukan huruf lam. Sebetulnya nggak boleh fi'il mudhari' itu kemasukan huruf jar, tetapi karena di sini diperkirakan ada an tansibul isma tansib memansubkan fi'il an, tapi karena kasratil ismal annya dibuang. Sebetulnya tadinya li an yabluwakum, tapi annya dibuang jadi li yabluwakum. Ayyukum ahsanu amala. Wala in kulta. Ini kulta ini adalah fi'il madhi. Dari qala yaqulu. Qala karena ada fa'ilnya, fi'il madhi fa'ilnya dhamir anta. Jadi kulta hasilnya qawalta, tapi karena kasratul istimal sulit lidah bangsa Arab untuk mengucapkan qawalta, jadi kulta. Wala in kulta innakum mab'utsun. Innakum itu harfu kebalikan dari pada kana, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Innakum mab'utsun, makanya mab'utsun tidak dibaca mab'utsin karena ini adalah khabar daripada inna. Min ba'dil maudi min harfu jarin ba'dil majrur bimin. Al maudi adalah mudhafun ilaih kepada ba'di, jadi dibaca kasrah juga. Layakulanna yakulanna fi'lun mudhari' yang kemasukan taukid. Nun ini nunnya nun taukid. Layakulanna artinya benar-benar, sungguh-sungguh gitu. Alladzina kafaru, alladzina adalah isim mausul. Isim mausul yang menunjukkan pada banyak orang. Kafaru in hada illa sihrun mubin. Baiklah GS Hud ayat 7. Baiklah kita artikan saja. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda. Dan adapun dia Allah itu alladzi zat yang telah menciptakan, khalaqa menciptakan, samawati langit-langit, wal arda dan bumi, fi sittati ayam dalam 6 hari. Wa kana arshuhu 'alal ma, dan adalah arsnya itu di atas air. Liyabluwakum, untuk mencoba kamu sekalian wahai manusia, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalnya, siapa yang bagus amalnya. Wala in kulta, dan andai kata engkau berkata ya Muhammad, tanya ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad kepada orang-orang waktu itu, innakum mab'utsun min ba'dil maut, sesungguhnya kamu itu akan dibangkitkan sesudah mati. Layakulanna, benar-benar mereka, maksudnya alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, akan berkata, layakulanna alladzina kafaru, akan berkata, benar-benar mereka akan berkata, in hadza illa sihrun mubin. Ini hanyalah kehidupan, ini hanyalah ayat-ayat Quran itu adalah cuma khayalan belaka. Mereka berkata begitu. Jadi mereka tidak percaya kepada akhirat.
Mereka tidak percaya adanya Tuhan. Mereka tidak percaya adanya pembalasan. Nah, beda dengan orang mukmin. Karena orang mukmin akan percaya bahwa sesungguhnya hidup itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Dan percaya bahwa mereka itu adalah diciptakan oleh Allah atas kehendak Allah, bukan atas kehendak diri sendiri. Jadi mereka percaya betul bahwa hidup ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwallazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin. Allah itu telah menciptakan langit-langit. Di sini banyak langit. Ini jamak. Jadi jamak daripada sama satu langit. Sama ani dua langit, sama wati langit-langit. Langit yang banyak sekali. Jadi sebenarnya langit itu banyak sekali. Kalau di alam kasunyatan ini ada langit pertama. Yang didiami ini adalah langit pertama. Ada langit yang kedua tapi di alam lain. Di alam kubur langitnya lain. Di alam barzah, di alam akhirat, di alam neraka, alam surga. Itu semua langitnya berbeda. Itu diciptakan oleh Allah dalam waktu 3 hari. Itu 6 hari. 6 hari, tapi 6 hari ini 6 hari yang bagaimana? Kalau orang-orang dulu mengatakan 6 hari itu ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan sebagainya itu. Tapi kalau di sini kita membahasnya adalah hari ini adalah hari milik Allah. Sitati ayam 6 hari adalah harinya milik Allah. Jadi kan belum ada sesuatu apapun kecuali Allah. Maka Allah menciptakan langit dan bumi itu, langit-langit dan bumi itu adalah selama 6 hari. Tapi harinya hari milik Allah, bukan hari milik manusia. Kemudian wakana arshuhu alal ma. Kemudian singgasananya. Maksudnya adalah kekuasaan Allah. Kehidupan ini adalah alal ma atau terus mengalir. Alal ma mengalir. Jadi kehidupan itu terus saja mengalir. Adanya ledakan alam semesta dulu 14 miliar tahun yang lalu. Kemudian timbul bintang-bintang, timbul galaksi-galaksi dan sebagainya itu. Kemudian di bumi ada juga tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, kemudian mati, tumbuh lagi, jadi apa. Terus saja itu karena itu tadi, kekuasaan Allah itu dibangun atas kehidupan yang mengalir. Untuk apa? Untuk liyabluwakum, yaitu mencoba kamu sekalian. Siapa yang bagus amal perbuatannya. Ya, begitu. Jadi maksud dan tujuan hidup itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang bagus perbuatannya, nanti akan diberi surganya. Dan yang jahat tentunya dibalas dengan neraka. Wala in kulta innakum mab'utsun. Dan jika engkau berkata Muhammad kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang pokoknya semua orang, maka orang kafir itu akan mengatakan in hadza illa sihrun mubin. Jadi Nabi Muhammad menerangkan bahwa setelah kehidupan ini kamu akan dibangkitkan lagi, yaitu di suatu tempat namanya Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu adalah alamnya lain dengan alam sekarang ini, yaitu yang telah khalaqas samawati ini, langit yang 7 itu. Ya, sesudah mati ya hidup lagi, tapi hidupnya di alam lain itu
bajunya lain lagi. Baju kalau di dunia ini ada baju tubuh kita, roh kita seperti ini, ada kulit, ada tulang dan sebagainya. Tapi di sana lain. Dikasih baju lagi roh kita tuh, yaitu ada kehidupan lain di alam akhirat itu. Untuk membalas siapa yang baik, siapa yang buruk. Yang baik dapat surga, yang buruk dapat neraka. Itu orang-orang yang kafir itu akan mengatakan tidak ada kebangkitan. Quran itu cuma sihrum mubin, khayalan belaka. Demikian keterangan daripada pembahasan kita QS Hud ayat 7. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.